Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Paramita dengan NIM 8777111616 dari UPBJJ Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang ketiga, yaitu filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Jadi, saya akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Pertanyaan yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks ini, pilar bukan sekedar tiang mati, melainkan dasar filosofis dan penguat sistem. Jika pilarnya rapuh, maka seluruh struktur karakter generasi bangsa akan runtuh menghadapi arus informasi tanpa batas saat ini. Sedangkan dalam konteks pendidikan, pilar dimaknai sebagai pondasi atau tiang penyangga utama yang menopang berdirinya seluruh bangunan sistem pendidikan. Tanpa adanya pilar-pilar ini, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik tidak akan tercapai secara utuh. Konsep pilar pendidikan paling populer dirumuskan oleh UNESCO untuk memastikan sistem pendidikan berjalan menyeluruh meliputi 4 aspek penting. Yang pertama adalah learning to know atau belajar mengetahui, fokus pada penguasaan pengetahuan dan pemahaman. Peserta didik didorong untuk menguasai berbagai informasi dan keterampilan dasar agar mampu berpikir kritis serta dapat memecahkan masalah. Yang kedua adalah learning to do atau belajar melakukan, fokus pada pengaplikasian ilmu. Peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi mempraktikkan pengetahuan tersebut dan mengadaptasikannya ke dalam keterampilan nyata untuk dunia kerja atau kehidupan. Yang ketiga adalah learning to live together atau belajar hidup bersama. Fokus pada toleransi dan kerjasama, peserta didik dilatih untuk hidup rukun, menghargai keberagaman, dan memahami sudut pandang orang lain di masyarakat. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah learning to be atau belajar menjadi diri sendiri. Fokus pada pengembangan karakter dan potensi diri. Peserta didik dibentuk menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki prinsip moral yang kuat. Dalam arsitektur, pilar adalah tiang penyangga utama agar sebuah negara tidak roboh saat diguncang gempa. Begitu pula dalam pendidikan. Pilar pendidikan adalah pondasi prinsip dasar atau tiang penguat untuk menjaga agar sistem pembelajaran tetap kokoh, terarah, dan memiliki tujuan yang jelas. Jika sebuah negara mengubah kurikulumnya berkali-kali, tetapi pilar pendidikannya kuat, sistem tersebut tidak akan kehilangan arah. Pilar inilah yang memastikan bahwa pendidikan tidak sekedar mencetak angkatan kerja, melainkan manusia seutuhnya yang memiliki karakter daya kritis dan empatis. Pertanyaan yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sutulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Bapak pendidikan kita merumuskan 3 prinsip semboyan falsafah pendidikan yang sangat legendaris. Menariknya, ketiga prinsip ini berpijak pada posisi dan peran guru yang adaptif terhadap situasi murid. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo atau di depan memberi teladan. Saat guru berada di depan kelas atau menjadi sorotan, mereka harus menjadi figur contoh yang nyata, baik dari segi etika, kedisiplinan, maupun cara berpikir. Yang kedua, ing madya mangun karso atau di tengah membangun semangat atau kemauan. Ketika berbaur di antara murid, guru bertindak sebagai teman diskusi, fasilitator, dan motivator. Guru tidak mendikte, melainkan membakar rasa ingin tahu murid. Yang ketiga adalah tutpuri handayani atau di belakang memberi dorongan. Saat murid sudah mulai mandiri, guru perlahan mundur ke belakang untuk mengawasi, mempercayai proses belajar mereka, dan memberikan dorongan moral serta arahan agar murid tidak salah jalan. Pertanyaan yang ketiga adalah analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Jadi dapat dijelaskan yang pertama ing ngarsa sung tulodo, manifestasi di era digital atau relevansinya, yaitu guru harus menjadi teladan dalam literasi digital dan digital citizenship atau etika berinternet, menyaring hoax, dan menggunakan AI secara bijak.
Tantangan nyata saat ini yaitu banyak guru yang mengalami digital gap atau gagap teknologi dibandingkan muridnya, sehingga sulit memberikan teladan digital yang sangat relevan. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, manifestasi di era digital atau relevansinya yaitu dalam pembelajaran daring, guru tidak menjadi satu-satunya sumber ilmu. Guru hadir di tengah atau di tengah grup chat, forum diskusi, untuk memantik kolaborasi dan daya kritis. Tantangan nyata yang dihadapi saat ini yaitu ruang digital yang berjarak membuat guru kesulitan untuk membangun ikatan emosional. Murid mudah terdistraksi oleh media sosial saat belajar. Yang ketiga ada Tutwuri Handayani, manifestasi di era digital atau relevansinya, yaitu memberikan ruang bagi murid untuk mengeksplorasi platform belajar mandiri secara personal, sementara guru memantau dan mengarahkan dari balik layar. Sedangkan tantangan nyata yang dihadapi saat ini yaitu krisis karakter peserta didik seperti maraknya cyberbullying, kecanduan gawai, dan plagiarisme instan menggunakan AI, membuat peran pengawasan dan dari belakang menjadi sangat-sangat berat. Pertanyaan keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Saat ini, pendidikan nasional kita dihadapkan pada beberapa masalah akut, kesenjangan kualitas antar daerah, krisis karakter atau perundungan dan kekerasan seksual di sekolah, serta rendahnya literasi membaca dan numerasi. Sehingga dapat banyak sekali timbul pertanyaan bagaimana pilar filsafah Ki Hajar Dewantara bisa menjawabnya. Jadi, pilar ini mengingatkan kita bahwa teknologi hanyalah alat sedangkan jiwa dari pendidikan adalah kemanusiaan atau humanisme. Persoalan karakter tidak bisa diselesaikan dengan aplikasi secanggih apapun. Ia hanya bisa diselesaikan melalui prinsip sung tulodo atau keteladanan nyata dari guru dan orang tua. Di sisi lain, ketertinggalan literasi dapat dikejar jika kita menerapkan Tutwuri Handayani secara modern, memberikan kemerdekaan belajar bagi anak-anak di daerah pelosok untuk mengakses informasi melalui digitalisasi, namun tetap dalam tuntutan guru yang adaptif. Ketika guru mampu menempatkan diri dengan fleksibilitas, kapan harus menuntun dan kapan harus menemani dan kapan harus melepas, maka pendidikan kita akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga berbudaya dan beretika. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.